Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Oh iya, kalau kalian ada request pair yang akan kita bahas, boleh ketik di kolom komentar ya. Let's go! Sebelumnya, saya Denny dari Java Global Futures. Mungkin ada dari teman traders yang baru bergabung di acara ini. Oke, malam ini live trading kita akan bersama Bapak Suwandi Simanjuntak dengan teknik Trimap. Oke, selamat malam Pak Suwandi. Sudah ditunggu. Halo malam. Udah ditunggu Sobat Trader nih Pak. Iya. Ya. Oke, sebelum kita mulai acara live trading ini, mungkin Sobat Trader ada yang baru pertama sekali ya bergabung di acara ini. Sobat Trader bisa memperkenalkan diri dengan menuliskan nama di bagian kolom chat. Dan jika Sobat Trader ada yang ingin bertanya, Sobat Trader bisa menuliskan di kolom komentar atau mungkin klik tombol mute di panelnya Google Meet-nya Sobat Trader ya. Bisa langsung bertanya ke Pak Suwandi. Oke, mungkin sudah bisa kita mulai Pak Suwandi acaranya? Kenapa? Oke. Muncul. Oke, silakan Pak Suwandi, biar nggak memakan waktu lama lagi. Ya, terima kasih Pak Denny, Sobat Trader semua, selamat malam. Salam kenal dan salam sehat buat kita semua, teman-teman yang mungkin baru join atau joinnya udah berapa kali, tapi pas acara bersama dengan saya mungkin baru malam ini ya. Oke, kita memang kalau Rabu kita live trading ya, Bapak Ibu. Kalau Selasa kita adakan webinar Pak ya. Webinar untuk edukasi ya, Pak Denny ya. Iya, benar Pak. Ini untuk edukasi juga nih, jadi langsung aja buka MetaTrader gitu ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita mau buka MetaTrader kita. Saya pakai platform Java Global Futures ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa kelihatan Pak Denny? Bisa Pak. Oke, nanti bantu saya kalau ada yang nanya ya Pak di kolom chat. Siap. Saya fokus ke grafik, jadi nggak lihat Gmail-nya ya. Oke, siap Pak. Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang udah masuk menjelang sesi Amerika ya, dan menjelang di sesi Amerika ini, khususnya untuk malam ini, market akan cenderung sepi ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena para traders nih lagi menahan posisi dulu ya, wait and see dulu, karena mereka menunggu FOMC minutes. Apa itu FOMC minutes? Kalau Bapak Ibu lihat di kalender ekonomi, FOMC minute itu adalah seperti rilis lengkap hasil dari pertemuan Bank Sentral ya. Pertemuan Bank Sentral FOMC itu bulan Juni kemarin, 3 minggu lalu. Tapi minutes-nya atau rilis lengkapnya itu malam ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini penting kenapa? Karena para trader ini mau melihat jelas apa aja sih yang diomongin kemarin itu kan, waktu diumumin itu kan cuman ya sedikit-sedikit aja yang disampaikan. Tapi lengkapnya itu melalui rilis ini ya, minutes ini. Ya, sebagaimana kita ketahui, waktu 3 minggu yang lalu dolar menguat karena Fed itu ada indikasi bisa naikin suku bunga tapi tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya. Itu aja langsung direspon market. Ya, jadi dolar tuh menguat setelah FOMC. Apakah lanjut menguat setelah minus nanti malam? Teman-teman harus lihat, yang mau ikutin beritanya jam 1 nanti ya, tengah malam. Tapi kalau yang enggak ya nggak usah trading, nggak apa-apa, lihat-lihat kita belajar aja di sini ya. Nah, kalau misalnya begitu wait and see, berarti malam ini nggak bisa trading dong Pak. Ya, kalau mau trading yang langsung trading sekarang nggak bisa ya Bapak Ibu, tapi kita tetap bisa membuat trading plan atau perencanaan trading. Karena trading itu kan memang harus ada perencanaan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun market lagi sepi, tapi kan kita bisa melihat misalnya arahnya kemana, nanti kita buat plan-nya gitu ya. Oke, di sini saya buka dolar indeks. Dolar indeks itu adalah indeks ukuran ya, atau pergerakan dolar terhadap mata uang utama. Ini dolar indeks. Nah, kalau dilihat dari H4 begini, dolar indeksnya lagi dalam channel naik ya. Kita lihat ya, high-nya naik ke atas ya. Ini
dari bulan Juni loh Bapak Ibu sekalian ya, pertengahan Juni mulai naik ya. Ini adalah pas FOMC 3 minggu yang lalu. Ya, apakah lanjut naik atau jadi begini ya? Atau malah jebol ini malah jadi ke bawah. Ya, ini harus kita antisipasi. Tapi kalau saat ini menunjukkan tren naik, kita lihat high-nya juga higher high ya, low-nya juga higher low ya. Naik terus low-nya ini lebih tinggi dari low-low sebelumnya, high-nya lebih tinggi dari high sebelumnya. Itu udah dua syarat untuk tren naik. Oke. Nah, jadi kalau frame-nya dolar tuh naik ya, Bapak Ibu. Jadi Chartnya nggak keluar Pak, chartnya. chartnya nggak keluar ya. Ada kok. Yang lain bisa lihat Pak Denny, Pak Lindu bisa lihat ya. Pak Denny di mute. Bu Leni bisa lihat. Enggak kelihatan. Oh, Nggak kelihatan. saya tutup deh, pulang ya. Makasih ya Pak buat yang sudah respon. Saya ulang lagi. Ini masih presentasi. Oh, ini Pak Albertus share screen, makanya screen saya di ini kan. Oke, makasih. Nanti kalau ada yang gangguan lagi, mohon info secepatnya ya, karena saya bukannya MetaTrader, nggak lihat ke Jimit. Oke, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita bikin cari-cari ya, plan-plan dulu ya. Kita lihat yuk untuk Euro USD. Jadi kita bikin plan dulu aja ya Bapak Ibu, atau mengamati pergerakan market. Kalau ada yang bagus atau cocok, kita bikin trading plan-nya. Oke, ini adalah Euro USD weekly ya. Euro USD weekly. Ya, di weekly ini bisa kita lihat ya bagaimana pergerakan euro itu turun ya. Tapi turun kalau di weekly ini ada support trendline Bapak Ibu sekalian. Support trendline. Jadi menurut saya masih cenderung turun. Tes support trendline ini ya. Kalau pakai Dan garis horizontal, pakai support itu antara di closing candle atau juga di bodinya ya. Masa di closing candle maupun di swingnya. Jadi yang terdekat berarti antara sekitar 1760 nih untuk euro ya. Kemungkinan masih turun ke situ. Sekarang 18.10-an atau 18 belasan ya, 18.11. Masih ada peluang ke 1760. Ini menurut analisa di time frame weekly ya, sekitar sini nih. Nah, jadi kita lihat ini memang turun, penguatan turunnya cukup besar ya. Kita lihat kemarin juga ini ya, tekanan turunnya masih cukup besar, artinya masih dikuasai seller untuk Euro USD. Nah, ada mau bikin plan, coba kita lihat ya. Karena kalau Euro misalnya pun ada berita FOMC ya, Euro ini pergerakannya nggak sevolatil GBP USD ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau cari yang agak medium lah pergerakan volatilitasnya, Euro boleh ya, Euro, Aussie gitu ya. Tapi kalau yang suka yang volatilitas tinggi, GU, GJ gitu. Oke, nah ini bisa dipasang di sekitar sini untuk sell limit ya. Jadi kita masih sell limit. Nah di sini saya letakkan dulu ya. Nah di sini ya, saya mau pasang di sini ada support ya. Di sini support juga ya. Oke, saya mau pasang di sini. Kira-kira ya di sini 1838 ya. Saya mau pasang nih. Ya, jadi kenapa saya sell? Karena memang masih dalam dominasi seller ya Bapak Ibu untuk Euro USD. Dolarnya tadi saya sudah tunjukin, dolarnya masih dalam frame-nya naik ya. Oke. Jadi Euro USD ini masih punya potensi turun ke di bawah 1.18. Tadi kalau secara weekly 1760-an ya. Oke. Saya pasang dulu price-nya 1.18 30-an tadi, 39, 1835 deh biar enak. Ya. 1.18 saya 30 pips aja. Ini stop loss-nya ya. Oke, 17. Oke. Meskipun targetnya tadi 1760 ya nggak usah sampai target segitu ya, kita secukupnya saja. Misalnya saya pasang 50 pips gitu ya. Nah, di sini saya pasang untuk
apa namanya plan-nya. Oke, Bapak Ibu ya. Kalau pakai time frame kecil mungkin lebih kelihatan. Kalau untuk melihat tren juga ya, secara kalau pakai indikator tren itu bisa dilihat dari MA ya. Kita lihat kalau di H1 sekarang harga semua di bawah MA ya, di bawah 3 MA. MA yang dekat, MA yang sedang maupun MA jarak jauh, artinya memang ada di bawah kanan untuk turun ya. Jadi memang trennya turun untuk Euro USD. Oke, Bapak Ibu, makanya saya pilih saya buat plan sell. Nah, kenapa sell limit? Karena malam ini pergerakan lagi agak slow, cari mungkin swingnya ke atas ya. Oke, saya ambil di sini aja ya. Tadi 1835. Bapak Ibu mau ikutin levelnya atau mau lebih tinggi nggak masalah. Tapi kalau analisa saya euro ini masih turun ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Terus kita lihat GBP ya. Tadi saya juga udah lihat GBP. Nah, GBP ini juga kita lihat ini masih tren turun ya. Ini kita lihat pakai weekly. Ini mingguan ya. Kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini aja. 3 minggu terakhir. Oke. Kita lihat higher high-nya ya. Level tertingginya itu makin ke bawah ya. Kita lihat ini juga. Nah, lower low daripada lebih rendah dari low sebelumnya ya Bapak Ibu. Nah, ini aja udah menunjukkan dua syarat tren turun. Ini frame mingguan lagi ya. Jadi dalam yang cukup besar pergerakannya masih turun. Ya, kita lihat ya. Nah, kalau turun baiknya kita ikutin trennya yaitu sell. Nah, masalahnya sellnya di mana? Kita bikin plan ya. Cari sebisa mungkin dapetin harga yang lebih tinggi yang memang mungkin akan disentuh dalam misalnya kita mau day trade ya, mungkin dalam hari ini bisa disentuh ke level yang paling tinggi itu, disitulah kita buat plan ya. Kecuali Bapak Ibu mau yang cari yang long term ya, cari di frame yang lebih besar lagi ya. Oke. Nah, kalau pakai H4 saya coba daily dulu. Oke. Nah, GBP ini beda dengan euro ya Bapak Ibu. GBP ini punya volatilitas yang cukup tinggi ya dibanding euro. Tadi sudah saya sampaikan kalau euro itu agak slow ya. Tapi kalau GBP dengan pasangannya juga GBP JPY itu punya volatilitas yang cukup besar. Oke, kita lihat kemarin juga GBP-nya tekanan turunnya besar ya dari atas nih. Sehingga memang harga sempat swing ke atas tapi body candle malah di bawah turunnya. Turunnya malah di sini. Ini high sebelumnya dia malah turun ya. Ini berarti tekanan dari atas itu cukup besar. Jadi baiknya kita ngikutin arah yang ada di pasar saat ini memang lagi menjual pound sterling ya. Nah, baiknya di mana nih kita untuk open posisi sell. Oke. Sekarang harga 1.3815 ya sekarang ya. Saya coba ambil. Ini karena kita nggak tahu nanti malam bisa aja mungkin dibawa ke atas dulu apa dibawa ke bawah. Saya mungkin amannya kita bikin pending order 40 pip atau 50 pips ke atas ya supaya aman. Karena nanti malam mungkin kan Bapak Ibu nggak sempat lihat ya. Yang penting kita bikin plan, nggak usah terlalu dekat dengan harga yang lagi bergerak sekarang. Oke. Turunnya sampai mana? Turunnya masih bisa sampai 3760 ya. Bahkan kalau break di bawah 3732 bisa buat lower low lagi. Tapi sementara jangan terlalu banyak. Ambil secukupnya aja misalnya yang biasa trade-nya pendek-pendek 30 pips, 40 pips, 50 pips kalau itu udah tercapai cukup lumayan ya sekali trade ya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah plan yang saya buat. Jadi memang nggak langsung trade now ya, karena kan malam ini mau ada FOMC minutes, jadi sebaiknya kita buat dulu perencanaan. Ya, dengan perencanaan yang kita buat, jangan time frame yang pendek, karena kalau ada news besar, takutnya nanti ada swing ke atas atau swing ke bawah, kita tidak standby di depan monitor. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau
usulan ya untuk pair yang akan kita bahas atau kita tradingkan untuk dibuat plan-nya ya. Ya, ini Pak Swandi, ada Pak Hardi Henry. Malam Pak, tolong GBP USD dan gold katanya. Oh, kalau GBP pas ya, berarti GBP mungkin ini Pak, dia lebih lihat ya. Mhm. Ini Pak Henry, ini GBP yang barusan kita bahas ya. Oke. Nah, kalau gold Kalau kita intip dulu ya. Kalau gold saya nggak buat plan dulu karena gold ini kan fluktuasinya gede ya. Oke, gold ini fluktuasinya besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, gold saya sempat buat kalau di H4 ini kelihatan ada ini. Ini ya, saya ada buat di sini supply area. Ya. Ini saya hapus-hapusin dulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah garis-garis bisa kelihatan ya, ini adalah channel bearish dalam minggu yang lalu, kemungkinan breakout resistance channel ya, breakout resistance channel, lalu ini ada high tertinggi ya, high tertinggi yang terdekatnya di 1797 sudah di break ya kemarin. Oke. Nah, jadi ini udah confirm ya, dia sudah bakal naik. Maksudnya ini dalam waktu yang kita nggak usah lihat bakal ke sini ya, nggak usah yang terlalu jauh dulu ya. Nah, apabila ini naik, Bapak Ibu sekalian, terus bertahan di atas 1800 ya, apalagi nanti ada FOMC minutes. Nah, menurut saya, ini saya besarkan, dia akan ada nanti tahanan di sini ya. Ini adalah supply area ya, supply area. Jadi kemungkinan dia bakal senggol ini baru retrace dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di sini saya bisa bikin plan karena dia masih jauh ya. Dia jauh nih. Ya patokannya ini ya, kalau bikin supply area itu saya nggak bahas panjang-panjang di sini, bisa juga lihat di YouTube channel ya. Bagaimana cara kita menandai ini supply area gitu ya. Nah, ini candle naik yang terakhir, candle bull terakhir ya. Low-nya 18.15, high-nya 18.25. Jadi areanya 18.15 sekian sampai 18.25 sekian itu area. Jadi bisa aja dia naik ke 18.17, 18.20 gitu ya. Jadi saya mau bikin plan di situ. Saya masih berani bikin plan karena ini jaraknya jauh. Sekarang kan 18.02 ya. Masih bisa ratusan pip ke atas dulu. Jadi nggak apa-apa. Saya nggak buat buy ke atas, nggak usah karena kita nggak tahu apakah memang nanti naik apa tidak ya. Tapi paling tidak bikin plan-nya saja dulu. Karena menurut saya kalau dia naik, dia akan ada uji coba ini. Ini dianggap ya area uji coba ya. Ini area supply yang akan dia tes dulu. Nah, nanti kalau misalnya dia tes, turun lagi, sekali lagi dia tes, jebol, baru naik lagi. Oke, Bapak Ibu, untuk gold, saya bikin sell limit, tapi masih jauh. Ya, jauh dari level saat ini. Level saat ini 18.02, tapi saya nggak mau buy dulu ya. Saya tetap biar aja di situ. Saya pasang di 18.18 ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan areanya 18.15 sekian sampai 18.25. Misalnya Bapak Ibu ada yang mau ikutan pasang di 18.20, 18.21, 18.22 silakan, atau 18.16 silakan ya. Nah, SL-nya sedikit di atas high dari supply area itu ya. 18.25 kan, 18.28 misalnya ya. Oke. Ya, TP-nya 18.08. TP-nya ke bawahan dikit masih ini ya, karena masih kebuka dia untuk retrace dulu ya. Nah, ini adalah plan-nya untuk malam ini atau besok. Jadi ini masih cenderung naik, tapi saya cegat dia di area supply saja. Kalau ada Bapak Ibu yang punya posisi buy ya nggak apa-apa, tapi baiknya pasang TP jangan di atas supply area dulu ya, karena ini supply area, artinya di area ini bisa saja ada orang-orang yang udah mengincar untuk mengesel dulu gitu ya. Oke, demikian Pak Denny untuk Oke, Pak Hardi. Tadi nanya gold ya. Mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari Pak Swendi, Pak Hardi. Ya, moga cukup jelas Pak ya. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Mohendri, tapi kayaknya orangnya sudah keluar.
Di sini pakai MT5 ya, sama MT4 beda. Betul. Iya, Betul. kita pakai MT5 Pak ya. Iya, MT5 generasi yang terbaru ya dari MetaTrader, dan Java Global Futures sebagai broker lokal juga sebagai Pionir Pak ya. pionir atau broker pertama yang memakai generasi terbaru dari MetaTrader 5. Dari Oke. MetaTrader ini. Oke, secara memang sedikit ya mungkin perubahannya, tapi fiturnya lebih banyak di MetaTrader 5. Lebih lengkap Pak ya. Lebih lengkap. Gitu. Kita nggak bahas itu sekarang ya, tapi kalau ada yang mau nanya tentang ini lagi Pak Denny, tentang trading Oh plan. ya, ada nih. Iya, dari Pak Matius Nugroho untuk USD CAD buat mapping besok katanya. Nah, kayak gitu tuh. Jadi udah disiapkan ya buat besok ya Kak. Ya kan? Jadi nggak mesti malam ini ya. Karena malam ini tahu, wah ada FOMC, ada segala macam ya. Mendingan nunggu besok. Nah, oke. Jadi kita skip juga ya. kita lihat aja ya. Pak Mo Henry, mohon suaranya di mute Pak Mo Henry. Mau ya, host bisa Oke. bantu, Oke, nah untuk Oke, ada selanjutnya nih Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Harjanto Bambang. Boleh minta arahan untuk oil? ya untuk oil dan CAD ini masih nyambung ya. Jadi kita lihat dulu oil dengan CAD ya. Oke, oil dan CAD di sini ada resisten ya di weekly ya. Di sini ada resisten ya. Jadi kalau break ini sekarang di 1.2443 ya. Kemarin bukan kemarin, tadi sempat ke 249, hampir 25 ya. Nah, kita lihat nih. Level tertinggi, high tertinggi itu di sini di 1.2438 ya. Nah, kalau malam ini ya, teman-teman, Bapak yang tadi nanya, kalau malam ini USD CAD, Pak Matius. Oh maaf, ini bukan malam ini weekly ya, sorry maaf. Kalau weekly-nya bisa closing price di atas 2430, maka minggu depan dia naik lagi ya. Tapi kalau daily gimana? Nah, kalau daily ini sudah confirm naik ya. Maksudnya kita lihat nih sementara ya Pak Denny. Kalau kita lihat dari closing price yang tertinggi di sini tanggal 18 Juni 2438 ya. Kemarin ditutup di 2454 ya. Kita lihat, jadi ada yang mau pakai swing boleh, ada yang mau pakai closing price boleh ya. Kalau menurut saya untuk closing price daily-nya yang tertinggi setelah ini adalah kemarin di 2454. Yang tertingginya sebelumnya 2438. Jadi ini sudah perlu diperhatikan ya bahwa ada dorongan naik untuk USD Kanada. Ya, jadi Pak Matius lihat kalau misalnya kita lihat nih Pak Matius, ini sudah melewati closing price tertinggi sebelumnya, jadi ini udah naik Pak. Jadi Bapak tinggal cari open posisi buy aja ya. Kalau cari open posisi buy pakai time frame yang lebih pendek. Nah di sini ada kayak area sedikit nih tapi ini. Mungkin cari yang lebih rendahan lagi ya, cari posisi buy-nya Pak Matius. Oh di sini dia udah masuk nih area demand terdekat ya. Mungkin di sebelah sini untuk entry buy limit. Jadi buy limit ya, karena tadi kita lihat dia buy ya. Jadi sarannya buy limit, nggak langsung buy sekarang. Nah untuk USD Kanada di sini naik. Kita lihat USD oil-nya. USD oil-nya lagi drop ya, Bapak Ibu sekalian, karena USD Kanada itu berhubungan langsung dengan komoditi. Komoditinya adalah oil ya. Ini ya. Minyak mentah Pak ya. Minyak mentah, oil ya. Di sini ada oil. Nah kita lihat kemarin oil ini bearish ya, bearish engulfing ya. Jadi kenaikan di beberapa hari sebelumnya itu ketutup sama penurunan kemarin hari Selasa. Ya makanya USD Kanadanya naik tinggi ya kemarin ya ini. Jadi kalau misalnya Pak itu memang berhubungan langsung ya. Karena mata uang dolar Kanada adalah mata uang komoditas ya Bapak Ibu sekalian. Komoditas yang diperdagangkan di sini adalah minyak bumi atau
USD oil ya. Oke. Nah, jadi USD oilnya kita lihat memang lagi tren naik nih, agak-agak bingung ya. Turun itu koreksi, turun koreksi. Ya, Pak Harijanto ya, tadi yang nanya trennya oil gimana? Trennya sih naik, Pak. Ya, kalau dia turun lihat mingguan belum ada kepastian turun ya. Jadi masih proses ini. Minggu lalu candle-nya naik semua ya. Jadi kalau untuk turun itu masih sebatas koreksi-koreksi aja. Itu, Pak. Tapi kalau mau trade pendek ya, trade-nya pendek, kita lihat ada peluang untuk open posisi sell gitu ya. Ini kita lihat ada peluang. Tapi sebaiknya jangan ya, karena biasanya hari Rabu ya itu suka ada rilis data cadangan minyak. Ya. Cadangan minyak AS. Cadangan minyak AS. Jadi kalau cadangan minyaknya nambah, itu baru nanti akan melemahkan harga minyak kalau cadangan minyaknya nambah. Tapi kalau cadangan minyaknya turun, itu akan menaikkan harga minyak. Gitu ya. Itu bisa jadi patokan kalau Bapak Harijanto memang trading oil. Ya, mesti perhatikan data dari EIA ya, itu yang lembaga energi Amerika ya. Sama satu lagi nih Pak, dari OPEC Plus yang kemarin sempat berseteru kan. Nah, betul itu dia Pak Denny ya. Jadi ini kemarin karena OPEC Plus-nya juga ya. Kalau data EIA kan biasanya tengah minggu ya, seperti Rabu ini ya. Jadi itu cuma goyang-goyangan harga aja ya. Ini belum bikin jadi tren naik, tren turun ya. Jadi kalau misalnya mau ditanya trennya seperti apa, masih tren naik. Gitu ya. Masih naik itu jangka panjang Pak ya. Masih, ya betul. Kecuali ya ada misalnya apa yang membuat harga produksi itu berkelimpahan lah, baru nanti akan ada aksi penurunan yang cukup banyak juga ya. Baik, Pak Harjanto Bambang, mungkin sudah cukup jelas Pak ya penjelasan dari Pak Suwandi. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Suwandi nih dari Pak Joko Lelono. Euro GBP kalau boleh sarannya? Iya. EGJ ya. EGJ. Oke, Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa, boleh silakan ya mau nanya atau minta kita buatin analisa atau plan-nya ya. Tadi saya pribadi sudah buat plan-nya untuk Euro, untuk GBP, sama Gold. Semuanya trading plan saya itu masih pending order ya, jadi tidak open posisi langsung karena saat ini pergerakan harga pasti akan sideways ya, Pak Denny ya. Iya, benar Pak. Oke, ini untuk GJ, teman-teman ya, yang trading GJ, ini adalah GJ. Ini ada Pak Dedi Hari yang menanyakan juga mengenai GJ. Ini GJ, kita lihat dalam daily, ya ini ada dalam pergerakan symmetrical triangle, jadi mengerucut dia ya, tuh, ya mengerucut dari atas ke bawah, tapi dari bawah juga menekan ke atas, jadi semakin menyempit ya untuk pergerakannya. Nah, kalau menyempit begini, kita lihat memang dia ini nggak ada trennya ya Bapak Ibu ya, ini nggak ada trennya, karena trennya nggak jelas ya. Trennya itu jelas kalau misalnya low-nya yang ini ditembus, jadi penurunannya tembus di 15150 atau harga naik lagi di atas ini yang terdekat ini, gitu ya. Tapi kalau pakai pre-map ya 3MA itu tadi kan belum pakai indikator. Kalau pakai 3MA kita lihat di H4 candle atau harga sudah berada di bawah 3 moving average. Artinya di bawah harga rata-rata baik untuk periode yang lebih rendah, periode yang menengah maupun MA periode jarak jauh ya. Jadi harga berada di bawah tren ya, di bawah tren ya, tren turun ya. Oke, jadi kalau gitu gimana? Berarti masih cenderung turun ya. Cenderung turun. Nah, resisten terdekatnya bisa pakai MA juga. Jadi MA itu bisa sebagai resisten atau support dinamis yang bergerak gitu ya. Makanya sebaiknya jangan lihatnya di time frame yang H1. Kalau H1 kan harga cepat bergerak, nanti MA-nya ngikutin ya. Tapi kalau di H4 atau daily kan nggak langsung, MA-nya itu nggak langsung tiba-tiba ngikutin naik turun karena dia rata-rata ya ke
apalagi di sini saya pasang MA-nya itu periodenya bukan MA kecil ya. Jadi saya pasang MA 50, MA 100, MA 200. Jadi MA-nya tidak langsung berubah dalam satu hari gitu karena ini MA ukurannya besar ya. Jadi MA dinamisnya bisa pakai MA 50 karena dia yang terdekat 153 39 ya Bapak Ibu. Kalau mau ambil incar posisi sel, naik ke sini dulu. Atau mau incer di atasnya lagi, resistennya pakai MA yang medium, yang middle, 15369. Atau mau lebih yakin lagi ya udah di MA yang paling jauh, 15374. Gitu ya, itu resisten yang paling kuatnya. Kalau pakai moving average, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya sudah gambarkan untuk GJ. Jadi kalau pakai moving average dia lebih cenderung ke bawah ya. Tapi kalau yang pakai price actionnya dia no trend ya. Ini nggak ada trend tapi lebih mengerucut ya. Tinggal nunggu nih. Ya nunggu breakout mana? Support atau breakout resisten baru akan lanjutin trennya gitu ya. Dari segitiga ini. Tapi sementara dia masih dalam frame segitiga, resisten, support. Jadi makin kecil range-nya. Jadi kalau trade berarti jangan incer target besar-besar dulu, karena dia belum ada breakout atas bawah. Oke, sudah cukup jelas Pak dari Hari Setiawan ya, dengan Pak Joko Lelono. Lanjut ini ada Pak Mohendri, bagaimana perbedaan MT4, MT5? Soalnya di Java kan pakainya MT5. Ya, seperti Pak Swandi jelaskan tadi, kita belum membahas itu dulu Pak ya. Kalau untuk perbedaan MT5 dan MT4, saya dan Pak Yudi pernah buat videonya. Jadi ada videonya Pak ya? Dengan main-main ya ke channel YouTube Java Global Futures dan Forex Impro. Ada Pak Denny, kita ada videonya. Ya, mungkin semoga terjawab ya Pak Hendri ya. Selanjutnya ini ada Pak Matius Nugroho, USD CAD weekly kayak jadi cup and handle pattern katanya. Ya, tadi udah dibahas untuk USD CAD-nya ya, untuk yang weekly-nya. Oke, selanjutnya nih ada, boleh dijelaskan, ini dari Pak Adam Maulana, boleh dijelaskan kenapa saat analisa market pakai time frame D1 W1, kenapa tidak time frame lebih kecil? Ya, betul. Oke, terima kasih Pak. Jadi pertama, memang kalau ya kenapa saya atau misalnya Bapak Ibu traders mesti lihat time frame daily atau yang lebih besar gitu ya, nggak time frame H1 gitu ya. Kenapa? Karena daily itu perdagangan dalam satu hari ya, itu kan valid ya. Jadi harga itu nanti ditutup naik apa turun kan di daily ya. Jadi kita tahu nih hari ini perdagangan ditutup naik atau turun, misalnya kita lihatnya di gold misalnya, ditutup naik, itu ditutup naik atau turun kan ketahuannya dari satu hari ya. Jadi validnya di situ pertama. Jadi itu juga bisa dijadikan patokan untuk melihat arah trennya, meskipun Bapak Ibu nggak trading yang jarak jauh gitu ya. Jadi misalnya kalau mau trading pun misalnya yang day trade ataupun yang lebih pendek lagi gitu, mungkin cuma ngejar 20 pip, kan lebih aman kalau ngikutin arah trennya gitu ya. Nanti kalau untuk open posisi baru bisa pakai time frame H1 ke bawah. Tapi untuk melihat frame besarnya kira-kira harga mau kemana, pakai yang lebih besar, H4, D1, weekly gitu. Oke, sudah cukup jelas Pak ya. Ada Pak Adam Maulana dengan jawaban dari Pak Suwandi. Selanjutnya ada Pak Leo. Malam Pak, kalau Euro USD bagaimana Pak? Oh iya, Euro USD. Mungkin Pak Leo baru bergabung ya. Tadi di awal pertama sudah bahas untuk Euro USD di sini ya. Nah, ini untuk frame-nya ya, jarak besarnya. Euronya masih dalam penurunan ya. Nah, dia akan ngincer kemungkinan di support trend line di daily atau weekly ya. Support trend line di sini. Oke. Nah, jadi tadi sudah bikin plan saya di sini. Nanti targetnya ke level ini ya. Nggak usah jauh-jauh dulu. Tadi pasang di sini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bisa hapus dulu ya. Nah, ini. Di sini selnya
Ya, oke, di MA yang terdekat tuh, yang di MA 50 ya, di situ. Kemudian stop loss sama take in profit. Take in profitnya juga masih di bawah atau masih di atas target ya. Jadi nggak usah target sampai maksimal. Maksimalnya kan tadi saya sudah ukur di 37 1.1760 ya. Saya ambilnya 40 pip aja di 1780. 40 50 pips. Gitu. Oke, sudah cukup jelas ya Pak Leo ya. Ya. Untuk gold sebaiknya jangan ada yang trading dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dari tadi, kita lihat nih ya di M5 ya, bolak-balik ya. Contoh ya. Ini dari dari tadi ya cuman di sini 108 sampai 1.805 ya, 18.00 sampai 18.05. Jadi sebaiknya untuk gold dihindari dulu malam ini sampai nanti setelah FOMC minutes. Oke, terima kasih Pak Suwandi. Nggak Ini ada, terlupa, ya. ini ada lagi Pak Suwandi dari Pak Rudi Sugiarto. Pak, bisa diajarkan tips trading simple NG2 dengan contoh pair apa saja, di mana entry, TP, dan SL-nya. Terima kasih. Gimana Pak? Si trading simple NG2 ya? Trading tips trading simple dan G2. Oke, kalau untuk Ini lebih ke tips saja sih Pak. Kalau untuk tips untuk ya ini sudah pernah dibahas di webinar juga. Mungkin nanti webinar berikutnya ada tema seperti ini ya Pak Denny ya. Atau kita bisa usulkan untuk tema ini dibahas. Tapi kalau menurut saya ya karena saya ini day trading ya. Jadi kalau day trading kita pertama cari atau mengukur arah trennya itu kecenderungan pasar itu di time frame yang besar dulu. Daily H4 ya. Baru nanti kita cari misalnya kalau lagi mau naik ya kan misalnya naik kalau ya contoh pakai mana ya yang lebih enak ya. Ya ini deh gold ya. Ya, gold. Saya contohin lagi. Nah, ini kalau pakai garis-garis begini aja ini H4 ya. Kita lihat ini sudah break ya. Break resisten trend line. Oke, break. Kemudian ini break lagi resisten horizontal di level tertinggi ini ya. 1797 break ya. Oke. Ini udah breakout lagi. Kenapa? Karena closing candle sudah di atas tertinggi ini. Ini closing candle-nya ya. Ini udah breakout. Jadi ini berarti tren naik gitu. Nah, terus kalau memang tren naik berarti kita cari buy gitu ya. Silakan cari buy. Nah, itulah tips untuk tradingnya. Jadi mengetahui arah pergerakannya di time frame yang lebih besar, kemudian nanti pecah-pecah lagi untuk cari entry posisi yang baik di time frame yang lebih kecil. Ya, memang tidak bisa langsung instan untuk mempelajarinya ya Pak, karena Bapak bisa pakai macam-macam metode. Kalau yang mau paling gampang bisa pakai garis trend line, bisa juga pakai indikator, salah satu indikator yang bisa mengukur support resisten atau dijadikan support resisten, boleh juga ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas Pak Rudi Sugiarto ya, dengan penjelasan dari Pak Suwandi tadi. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, sobat trader lainnya. Bisa bertanya melalui kolom chat ataupun menanyakan langsung juga nggak apa-apa kok. Iya, boleh. Masih ada waktu nih, bentar lagi. Masih banyak waktu Pak ya. Ya kayaknya masih pada malu-malu nih Pak. Ada yang bilang masih newbie, masih baru. Oke, nggak apa-apa. Justru di forum ini ya Bapak Ibu, di event ini ya Bapak Ibu siapa aja kan boleh join ya, justru manfaatkan aja kesempatan, boleh nanya, boleh diskusi di sini. Apalagi kita di sini nggak ada teori kan, nggak ada teori, maksudnya nggak mempelajari teori tapi langsung buka MetaTrader, jadi bisa di Langsung praktek Pak ya. Langsung praktek, mau cara tarik garis ini, tarik garis itu misalnya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Surya Atmaja. Berapa lamakah menunggu analisis yang baik? Ya, ini nggak ada patokannya resmi ya. Tapi saya melihat atau mempelajari ya, trader-trader itu juga
yang trader besar itu dia punya waktu memang untuk melihat chart ya. Untuk melihat chart maksudnya melihat, menganalisis ya, lalu membuat plan gitu ya. Baru bikin eksekusi plannya. Jadi memang minimal 1 jam itu melihat grafiknya, baru nanti membuat trading plan ya. Minimal seperti itu ya Bapak Ibu. Ini maksudnya mengikuti trader-trader yang sukses ya. Tapi mau kalau Bapak Ibu yang misalnya wah saya 5 menit aja ngelihat chart udah tahu harga naik ya terserah juga ya kan. Ada yang begitu Pak Denny ya terserah Iya, kan. pasti benar, Pak. Benar. Ya kan. Ada yang sekilas saya lihat sekilas ini mau naik ya terserah, itu kan mungkin jam terbang ya kan. Jam Tergantung terbang. feeling, tergantung feeling masing-masing juga, Pak ya. Iya, itu udah jam terbang deh itu bicara itu. Iya, benar, Pak. Kalau udah sekilas aja dia bisa tahu ini naik turun, waduh, itu hebat itu. Kalau saya sih masih butuh waktu untuk lihat ini naik apa turun ya. Lihat Nah, lagi support resisten, lihat lagi tarik garis-garis gitu. Saya sih masih perlu waktu. Merendah sekali Pak Suwandi. Nah, ini ada yang nanya juga ya. Ini Pak Denny ada yang nanya nih bagaimana cara menutup jual dan beli baru. Oh, cara menutup jual dan beli baru gampang ya Pak Denny ya. tinggal klik aja Pak ya. Oh gitu caranya. Oh maaf, ini kita nggak boleh ini memang newbie berarti Pak Denny. Berarti buka di bagian ini apa? Toolbox kalau di MT5 ya. Di toolbox di sini. Nah, kalau ada posisi, misalnya ini posisi kan mau tutup ya, tinggal klik aja 2 kali, klik. Nanti dia double klik cepat Pak ya. Nanti dia tutup. Ada bacanya close apa namanya? Close market ya, close harga. Kalau ini kan saya lagi pesan order ya. Jadi ini enggak Itu bisa masih modify. ya. Iya. Apabila di sini misalnya ini adalah posisi terbuka, Bapak Ibu tinggal klik aja 2 kali. Tapi kalau udah pasang TP dan SL ya nggak usah manual, nanti dia tinggal nunggu kena TP atau SL duluan ya itu langsung close otomatis ya. Oke Pak Nanang Hamzah, mungkin sudah cukup jelas ya, atau mungkin bisa dipraktekkan langsung di platform MT5-nya. Ini dari Pak Dedi Suhendra, boleh dijelaskan Pak? Ini ada pertanyaan yang menarik aja nih Pak. Ada mau iya. Ini kebetulan saya lihat kolom chat. Kalau boleh tahu deposit berapa dolar untuk trader pemula dan maksimal berapa lot yang digunakan khususnya agar psikologi kita tidak terganggu. Nah, kalau di broker kita ini kan lot minimal itu kan 0,1 ya Pak Denny ya. Iya, benar. 0,1. Jadi kalau misalnya masuk Java Global aja minimal itu kan 200 sudah bisa buka akun ya. Bisa buka. Ya, benar. Tapi kan kalau Bapak Ibu mau yang psikologis tidak terganggu, misalnya dengan 0,1 ya minimal $1.000 ya kan? Untuk amannya Pak ya. Tetap opennya 0,1 gitu. Jadi cadangan sisa modalnya masih banyak kan, aman jadinya ya kan? Marginnya lebih kuat Pak ya. Marginnya lebih kuat, cadangan modalnya masih banyak gitu. Tapi bukan berarti dengan punya uang 1.000 tradingnya 0,1 jadi asal open posisi aja karena mentang-mentang banyak pelurunya gitu, banyak modalnya gitu. Tapi yang pertanyaan ada Maulana bagus ya, agar psikologi kita tidak terganggu. Iya, benar Pak. Jadi kan misalnya lagi open posisi, waduh minus 50 pips. Tapi modalnya masih ada 950 pips, kan masih aman. Tahanannya masih jauh Pak ya? Iya, masih tenang lah gitu ya. Asal open posisinya jangan banyak-banyak, cukup 1 atau maksimal 2. Oke, cukup jelas ya Pak Adam Maulana ya, penjelasan dari Pak Suwandi. Iya. Ini dari Pak Dedi Suhendra. Boleh dijelaskan Pak, cara tarik support and resistance jika dalam kondisi NFP atau FOMC? Mungkin tadi sudah saya jelaskan juga ya, karena kan tadi kita memang sedang menunggu momen yang besar juga yaitu FOMC minus ya Pak Denny ya. Iya. Jadi tadi saya sudah gambarkan, saya analisanya pakai daily, kemudian weekly, baru mundur ke H4 ya. Seperti ini. Saya ulang satu lagi ya, ini mungkin yang terakhir ya Pak Denny ya.
Oh, pertanyaan terakhir, oke Pak, siap. Jam. Nah, mungkin yang bisa saya contohkan di euro deh, atau di GBP ini untuk euro. Nah, kita lihat di sini ya. Ini weekly ya. Nah, ini weekly kan. Nah, jadi kalau ada dua low dengan low aja kita tarik garis, ini sudah membentuk support trend line ya. Jadi menurut saya penurunan masih akan mengincar ke level ini, trend line ini ya. Masih ada peluang ke situ. Atau bisa juga incar di horizontalnya itu 1760. Jadi masih ada peluang untuk mencari sell di euro. Saya nggak lihat di time frame kecil, tapi time frame besar ya. Di daily sama weekly. Ini contohnya ya. Jadi ini kalau time frame besar ini nggak langsung berubah ya dengan adanya news-news yang rutin tiap hari gitu ya, karena dia pergerakan tren. Gitu. Jadi kalau untuk analisa memang baiknya pakai time frame besar dulu ya, Bapak Ibu. Baru untuk eksekusinya time frame yang lebih kecil Pak ya. Betul. Nyari entry terbaik di time frame kecil. Karena biar lebih presisi gitu ya, Pak Denny ya. Iya, benar-benar Pak. Oke, sobat trader sekalian, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena waktu kita juga yang semakin mepet. Tapi sobat trader nggak usah ragu, nggak usah takut. Pertanyaan itu masih bisa diajukan, bisa melalui sosial media kita, bisa di Facebook, Foreximpro atau Java Global Futures, bisa di Instagram atau mungkin di channel YouTube kita juga bisa ditanyakan. Kalau yang sudah bergabung di kanal Telegram kita, tanyakan aja langsung di sana lagi. Nggak apa-apa, kalaupun di sini tidak dijawab. Oke. Saya bukan kanal ya Pak Denny. Kalau kanal itu kan channel ya berarti ya. Berarti grup ya, grup. Oh, grup ya? Oke. Karena kan kalau grup berarti saya selama ini salah persepsi. Kalau channel itu satu arah. Jadi kalau grup, jadi Bapak Ibu bisa ikutan chat ya, bisa tanya. Interaksi Pak ya? Interaksi. Oke. Oke, sobat trader semua. Begitulah tadi penjelasan dari Pak Suwandi Simanjuntak mengenai cara trading di malam ini. Pak Suwandi, mungkin sebelum kita menutup acara ini ada yang ingin disampaikan kepada sobat trader semuanya? Oke, sobat trader. Jadi acara live trading diadakan setiap hari Rabu ya, bersama analis. Ada saya, berganti-gantian, ada Pak Lindu, ada Pak Yudi ya. Dan kita juga ada edukasi hari Selasa yang mau terus ya belajar tentang teori forex maupun ilmu tentang forex ya, Selasa. Daftar, hubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu ke acara ini ya. Terus kalau mau ikut dalam grup premium Foreximpro, di situ ada lengkap analisis dan juga trading plan dari pagi sampai malam ya, online terus. Nah, Bapak Ibu silakan join di situ. Nanti tanya kepada rekan-rekan yang mengundang Bapak Ibu sekalian. Oke, sobat trader sekalian, sekali lagi kami ingatkan ya, kalau sobat trader ingin mendapatkan informasi seputar sinyal harian terupdate atau saran trading seperti yang kita lakukan di live trading malam ini, sobat trader bisa dapatkan dengan bergabung di grup Telegram Premium kami di Foreximpro Premium. Cuma dengan mendaftar dan membuka akun di Java Global Futures. Kalau sudah bergabung di grup tersebut, sobat trader nggak usah sungkan untuk menanya kepada analis kami. Seperti dijelaskan Pak Suwandi tadi, di sana ada Pak Suwandi sendiri, ada Pak Lindu, dan ada Pak Michael Yudi untuk mendapatkan arahan dari mereka bertiga. Oke, mungkin bisa kita selesaikan acara live trading kita malam ini ya Pak Suwandi ya. Jangan lupa sobat trader, minggu depan hari Selasa kita mengadakan webinar yang diadakan pada jam 8 malam. Topiknya nanti akan kita update lagi. Untuk sobat trader semua yang sudah hadir di acara live trading kita malam ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi Simanjuntak dapat diterapkan dalam akun trading live sobat trader semuanya. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam.
Trade by yourself Selamat and malam. safe trading. Safe trading. Demikian Sobat Trader, live trading bersama dengan saya. Kalau kalian suka, like dan subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya ya. Salam profit.